Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rangga Jumbara, di mana video kali ini saya akan bahas tentang firewall. Dan selanjutnya, Mikrotik memiliki fitur bernama firewall yang fungsinya yaitu melakukan filtering, forwarding, dan marking terhadap paket data yang berjalan melewati router agar setiap fungsi dari fitur firewall ini berjalan lebih baik dan optimal. Kita perlu menambahkan rule atau alur yang sesuai, yaitu dengan menggunakan sign, di mana sign itu ada input, output, dan for. Input yaitu memblokir paket menu router, terus output yaitu memblokir paket yang bersumber dari router, yaitu for yaitu memblokir paket yang melewati router. Selanjutnya, firewall filter konsep if dan then. If paket yang difilter memiliki settingan yang akan disetting sesuai kebutuhan, atau bisa kita sebut saja paket dengan spesifikasi apa yang akan difilter, apakah itu web, HTTP, CMP, atau DNS, yang dimana menunya itu general, efisien, dan ether. Dan 10. Nah, dari spesifikasi paket di atas yang sudah kita tentukan, maka action apa yang kita tentukan, maka action apa yang diberikan pada paket yang disetting di atas tadi. Selanjutnya, ICMP adalah protokol yang memungkinkan pengguna untuk melakukan ping pada settingan di atas. Kita tambahkan protokol agar lebih spesifik. Maksudnya jadi hanya protokol ICMP saja yang diblok, sehingga protokol-protokol lainnya tidak ikut terblok. Selanjutnya, firewall filter strategi, mana strateginya itu accept, fail, drop, and leave. Drop, fail, action, and leave. Yang dimana kasus pertama yaitu dua komputer tidak bisa ping ke internet 8.8.8.8 dan 3 komputer sisanya itu bisa. Kasus kedua, dua komputer bisa ping ke internet 8.8.8.8 dan 3 komputer sisanya itu tidak bisa. Untuk kasus pertama, kita bisa menggunakan drop, fail, accept, and leave. Hal ini karena kita bisa memblokir beberapa dan menerima sisanya. Untuk kasus kedua, kita bisa menggunakan accept, fail, drop, and leave. Hal ini karena kita bisa menerima beberapa dan memblokir sisanya. Studi kasus, hanya beberapa VCP yang ping ke router, sisanya tidak bisa. Hanya beberapa VCP yang ping ke server, sisanya tidak bisa. Hanya beberapa VCP yang tidak bisa internetan, sisanya bisa. Dan blokir YouTube, Facebook, dan web HTTPS lainnya dari si klien. Firewall filter kasus ketiga. Untuk patologinya masih sama dengan patologi sebelumnya. Di sini kita memiliki satu mikrotik yang terhubung ke server dengan Ether 3 dan yang terhubung ke jaringan LAN dengan Ether 2. Jadi untuk yang kasus ketiga ini, dia memiliki perumpamaan seperti hanya beberapa VPC yang tidak bisa akses internet dan sisanya bisa. Berarti kita definisikan terlebih dahulu kalau VCP berapa saja yang tidak bisa ping ke internet. Kita pilih VCP 2 dan VCP 3 dan tidak bisa ping ke internet, sedangkan VCP 1, VCP 4, VCP 5 itu bisa ping ke internet, dan juga server pun bisa ping ke internet. Maka apa yang cocok digunakan pada kasus ini dan juga strategi apa yang kita gunakan, yaitu untuk sign itu bisa menggunakan yang namanya for, karena kita sepakat bahwa ternyata data yang melewati router yang tujuannya adalah internet, dan strateginya kita di sini kita ingin blokir beberapa VCP. Berarti kata kuncinya drop, kemudian kita izinkan sisanya VCP 1, VCP 4, dan VCP 5, dan server berarti accept, sisanya and leave. Berarti for yang akan kita gunakan ataupun sign yang akan kita gunakan adalah for, dan strategi yang akan kita gunakan adalah drop, fail, dan action and leave. Langsung saja kita praktekkan di Winbox. Lalu pergi ke menu IV, kemudian pergi ke hardlock di sini, samakan. Terus ada kasus pertama dan kasus kedua bisa kita disable, konfigurasinya ada tapi tidak aktif, dan
Ketika sudah kita lakukan, mari kita konfigurasi untuk kasus yang ketiga ini. Ketika akan melakukan strategi yang namanya drop accept and ininya dengan string forward. Dan bagian protokol dan untuk sign-nya itu forward, dan kita tambahkan IP address-nya IP VCP 2 dan VCP 3. VCP 2 itu 192.168.44.254, dan untuk yang VCP 3 yaitu 252. Ketik 192.168.44.253. Kita lihat dulu benar. Terus protokol kita drop. Untuk bagian protokol kita tambahkan ICMP. Kemudian untuk out interface-nya kita pilih yang mengarah ke yaitu Ether 1. Bagian general sudah benar, dan untuk bagian actionnya kita pilih yang drop action, terus pilih yang drop. Terus play dan oke. Terus kita tambahkan yang IP address VCP 2 VCP 3. Protokolnya masih ICMP, terus pilihnya 1, actionnya drop, play, oke. Terus tambahkan play, terus oke. Selanjutnya yaitu firewall filter kasus keempat. Kita bisa pergi ke internet kita coba kembangkan topologi yang ada di sini. Kita memiliki satu perangkat router yang terhubung ke server dan juga terhubung ke jaringan LAN. Di sini pada jaringan lainnya saya akan coba tambahkan satu klien yang memiliki tampilan GUI. Bebas mau menambahkannya dengan sistem operasi apa di sini yang kita memiliki Linux. Maka saya akan menambahkannya dengan sistem operasi Linux. Kalau tidak bisa atau tidak ada operasi Linux, kita bisa menggunakan Ubuntu. Untuk Linux akan saya gunakan dengan varian desktop Linux like. Icon yang saya ganti dengan desktop karena desktop itu mendefinisikan GUI. Kemudian untuk pengaturan yang lain itu dibiarkan default. Kemudian save. Setelah itu kita bisa nyalakan Linux ini. Setelah berhasil dinyalakan, nantinya akan kita hubungkan ke switch. Jadi dia nanti posisinya bagi kalian juga kita koneksikan pada internet yang ada pada switch yang klik save. Maka kita bisa langsung saja informasikan kasus kita dalam troubleshoot. Kasus yang akan kita hadapi, kita ambil salah satu saja yaitu dari YouTube. Pastikan sudah terhubung dengan Winbox-nya. Untuk konfigurasi firewall filternya bisa disable saja, tadi tidak mengganggu nantinya. Disable itu artinya konfigurasi ada tapi dia tidak aktif. Di sini karena posisinya ingin mengeblokir seluruh fish yang ada pada klien. Strategi yang akan kita gunakan adalah drop N. Drop itu artinya ngeblokir, N itu artinya semuanya.
untuk sign yang menggunakan sign for. Kita tambahkan rule baru untuk memblokir YouTube. Tentu saja kita akan menggunakan sign for karena dia mengarah ke R1. Untuk RCC addressnya kita bisa diisikan dengan IV ataupun nantinya bisa kita kosongkan. Tapi kalau kasus kali ini kita ingin memblokir dari seluruh klien, maka kita pilihkan untuk menu addressnya adalah siapapun tidak bisa mengakses YouTube seperti itu. Untuk protokol bisanya kita isi TCP dan DST portnya yaitu 433. Kemudian kita pergi ke bagian advanced, lalu di bagian TLS hostnya isi dengan bintang youtube.com bintang, yang dimana kita ke terminal Linux, terus kita coba cek yaitu ke Chrome, terus Chrome ketik YouTube. Setelah ada gini berarti kita sudah berhasil. Selanjutnya firewall log. Log merupakan fitur yang dikenakan untuk menampilkan beberapa informasi atau aktivitas yang ada pada router. Kita dapat membuat ataupun menambahkan catatan aktivitas fitur menggunakan action log. Jadi kita bisa mencoba mengakses fitur firewall log ini pada salah satu contoh studi kasus kita, yaitu kasus yang terakhir di mana kita sudah berhasil mengakses firewall fitur untuk klien tidak bisa mengakses YouTube. Buka Winbox, terus pilih ke menu IV, lalu klik bagian firewall, lalu kita tambahkan rule yang terakhir untuk memblokir klien semua yang ada. Kemudian bagian action ada tulisan log yang langsung saja kita centang, dan log efeknya hanya sebagian informasi akses klien saja. Jika ada klien yang muncul ke akses YouTube, MikroTik yang akan memunculkan informasi lognya. Kemudian klik apply dan OK. Selanjutnya Network Time Protocol atau NTP. Pengaturan waktu pada router board MikroTik dibutuhkan untuk dapat melakukan sinkronisasi waktu terhadap perangkat dalam satu jaringan, dan juga berguna untuk mengimplementasikan rule-rule yang menggunakan parameter waktu. Istilah lain dari NTP itu ada yang namanya SNTP. Mau informasi NTP yaitu client mode, server mode, firm mode, broadcast, and multicast. Yang saya menunjukkan pada kalian salah satu fungsi firewall MikroTik yang bisa kita gunakan yaitu memblokir berdasarkan waktu. Kita juga bisa memblokir si klien berdasarkan waktu, akan tetapi hal yang perlu kita lakukan penyamaan waktu yang ada di MikroTik. Kalau misalnya kita lihat di Winbox, kita klik bagian kosong, klik kanan, kemudian end time. Nah, ini waktunya belum sesuai dengan apa yang ada pada laptop. Nah, maka dari itu bisa dikonfigurasi NTP terlebih dahulu. Nah, NTP itu apa? NTP itu kepanjangan dari Network Time Protocol yang tadi, yang ini, dimana ini merupakan pengaturan waktu pada router board MikroTik. Dibutuhkan untuk dapat sinkronisasi waktu terhadap perangkat dalam satu jaringan. Nah, selain itu, pengaturan waktu juga berguna untuk mengimplementasikan rule-rule yang digunakan para parameter waktu. Jadi pada router board waktu itu dapat kita setting. Yang pertama menu Winbox, klik System, klik Clock. Pengaturan waktu dinilai tidak default. Jadi pengaturan waktu secara manual akan kembali ke pengaturan default saat router board. Kita bisa gunakan mode NTP. Jadi NTP itu terbagi menjadi dua, ada yang namanya NTP server dan NTP client. Untuk NTP server yaitu penyediaannya powerful di negaranya. Jadi nanti kita akan bertindak sebagai klien yang menerima sinkronisasi waktu. Untuk klien yaitu router board, dimana konfigurasi NTP yaitu klik yang pertama klik Winbox, yang kedua klik System, yang ketiga klik SNTP client. SNTP itu adalah istilah ialah dari NTP yang lebih gampangnya, jadi kita bisa bangun dalam administrasi jaringan sederhana juga. Yang keempat, pastikan router kita sudah terkoneksi dengan internet. Coba ping ke google.com. Yang kelima, kolom enable centang dan primary NTP server yaitu o.id.pol.ntp.org. Yang ketujuh, score ready NTP server yaitu 1.id.pol.ntp.org, dan klik play dan OK. Firewall address list.
berfungsi untuk memudahkan dalam mengelompokkan beberapa IP address menjadi satu nama. Jadi salah satu fungsi utamanya kita bisa bahwasanya sebagian action pada firewall untuk menentukan address mana saja yang ingin kita tandai dan dimasukkan ke dalam list. Masuk ke patologinya, pastikan perangkat mikrotik aktif dan bisa terhubung ke Winbox. Untuk menemukan fitur address list, yang pertama pergi ke menu IP, lalu klik firewall dan klik address list. Contohnya ada salah satu kasus di mana ada salah satu klien nakal dari jaringan kita. Yang pertama kita tambahkan saja ke list tersebut, tuliskan diri identifikasi orang tersebut di name, lalu nanti tuliskan IP addressnya dan klik play dan oke. Selanjutnya firewall NAT. NAT adalah Network Address Tracing, ialah metode yang digunakan untuk menghubungkan kumpulan IP private klien jaringan internet dengan menggunakan salah satu alamat IP public. NAT digunakan untuk ketersediaan alamat IP public. Prinsip NAT sama seperti filter rule bekerja dengan if then. Mikrotik terdapat dua tipe NAT. Yang pertama, share NAT digunakan ketika klien ada di dalam router ingin keluar ke internet. Square NAT digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet menggunakan IP public dynamic. NAT digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet menggunakan IP public static. Yang kedua, DishNAT digunakan untuk klien di internet ingin mengakses jaringan lokal dari internet. Yang itu DishNAT digunakan ketika akan mengakses jaringan lokal melalui internet, yaitu forwarding, melempar traffic keluar router. Redict digunakan ketika akan membelokkan traffic ke router itu sendiri, contohnya hotspot, overclock, DNS server, router, dan lain-lain. Tambahkan perangkat Linux dengan encode melalui perantara docker.io karena lebih ringan. Untuk image-nya kita menggunakan PNetlab. Untuk namanya itu bebas, untuk ikonnya bebas maupun menggunakan apa. Untuk IP-nya kalau menggunakan DHCP ya DHCP, kalau lokasi statik ya statik. Untuk default routernya isikan dari mikrotik yang ada pada Ether 2. Untuk private console pilih Methernet, untuk secondary console pilih SSH. Untuk dockernya menggunakan FreeFlag, lalu klik save. Sekian video pembahasan tentang firewall. Sebelumnya mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.